dukung saya loh. Dari tetangga kita HM Indo Berbeda. Silahkan yang pertama dari si Dodi. Rot-rotannya bagaimana? Bentar, ini yang Jakarta udah terima apa? Oh, alhamdulillah. Ada ke Jakarta. Monggo dari sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada kami. Karena tadi ngangkat tinggi ternyata agak diangkat. Sekali lagi terima kasih. Ini ada beberapa catatan yang perlu kami pertegas kepada pihak yang menjawab bahwa bagaimana hukumnya menolak kedatangan Habib Rizik untuk melakukan takbir akbar yang dikatakan boleh dari Darul Mafatihul Ulum maupun dari Fathul Mu'in. Ini ada beberapa catatan takbir yang dibacakan dari Darul Mafatihul Ulum maupun Fathul Mu'in itu menurut kami tidak bisa kita sentuhkan dengan kasus yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi di sana mengatakan bahwa pidato yang dikatakan oleh Habib Rizik ini menuai pro kontra, di mana ibaratnya yang dibacakan di situ adalah yu'addi ila iqa'in nas bil iqrar wa ihtilal, yang pada dasarnya fi dzalika la yakunu la iqan bima yaqulu fil masjid fi syariah. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, catatan yang kami terima dari masjid tadi bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik dengan pidato-pidatonya itu tidak sesuai dengan marotib yang telah dirumuskan oleh para ulama bagaimana terkait melaksanakan caranya amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalam yang dikatakan oleh Habib Rizik itu seringkali menimbulkan fitnah yang hukumnya diharamkan dari syariat. Ini kami memberikan catatan kepada kedua mujib tadi bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik itu untuk kemudian dikatakan sebagai fitnatan yang tuaddi ila umumin nas bi iqrar wal ihtilal itu sangat tidak tepat. Karena pada dasarnya yang diterangkan oleh Habib Rizik di tempat-tempat ataupun di majelis-majelis taklimnya itu menjelaskan bagaimana bahayanya PKI, bagaimana bahayanya Ahok yang kemudian disoroti oleh China kepada Indonesia dan aliran-aliran agar berhati-hati kepada PKI, kepada orang kafir, kepada aliran liberal. Apakah ini layak dikatakan fitnah? Tidak bisa. Jadi fitnah yang diharapkan itu di dalam kitab Az-Zawajir, di dalam kitab Bariqah Mahmudiyah itu al-fitnatu wa hiya iqamun nasi bil iqtiraf aw al-ibtilal wal ibtilal wal fitnah wal bala. Mungkin ya, mungkin Habib Rizik seperti ini, tapi tidak sampai di situ, Saudara. Di belakangnya ada embel-embel bila fa'idah bidiyah, bila fa'idah bidiyah. Kami akan lagi bila fa'idah bidiyah. Jadi tidak bisa kalau terus yang kedua, mengenai sebentar yang kedua, kalau jangan diputus, ketika pidatonya Habib Rizik ini dikatakan sebagai penyebar fitnah karena mungkin kesalahan atau aib-aib yang dilakukan oleh para pemerintah, semisal ada korupsi, semisal ada pihak-pihak atau partai-partai yang melakukan kecurangan, kok kemudian disebarkan oleh Habib Rizik karena ini dapat memecahkan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak haram hukumnya. Kami bacakan takbirnya dari kitab Faidul Qadir. Rasulullah menjelaskan atariuna an dzikril fajir. Apakah kamu takut untuk menjelaskan keburukan-keburukan orang fajir? Ya, sebentar dulu, waktu ada kami. Ternyata apa jawaban Rasulullah? Faturuhu bima fihi. Katakan apa yang dilakukan oleh fajir itu hatta ya'rifahun nas, agar orang tahu wa yadarun nas dan orang berhati-hati. Di dalam sarahnya di Faidul Qadir dijelaskan qauluhu faturuhu ai bima fihi. Apa yang dilakukan oleh fajir itu? Walihada berangkat dari situ, qala Al-Hasan, Imam Hasan mengatakan salah satu lagi batalahu. Satu, sahibu hawa wal fasik al-mukhlin wal imam al-jair. Ini yang disampaikan Habib Rizik di dalam pidato-pidatonya. Apakah ini mau dikatakan haram? Mau Nabi saja menyuruh? Kalau Nabi menyuruh kenapa dikatakan haram? Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Nurul Khalil. Ya, terima kasih. Madura. Jangan kalah semangat ya. Kalau seumpamanya dari situ gini itu kayak Habib Rizik karena kalem-kalem saja, jadi ulama gak kagetan nih. Jadi yang pertama dari kami, ikhtiar kami terhadap yang mengatakan boleh berlandasan bahwasanya ini akan menyebabkan ikhtilaf dan juga fitnah terhadap yang ada dalam masyarakat.
Nah, di sini perlu dititik tekankan bahwasanya dengan bentuk penolakan masyarakat terhadap Habib Rizik ini sudah merupakan sebuah ta'annud. Ketika sumpahnya sudah ada korina, masyarakat sudah tidak akan menerima terhadap pidatonya Habib Rizik. Ya wajar-wajar saja kalau umpamanya Habib Rizik berpidato dengan sedikit keras. Jadi kalau seumpamanya harus menggunakan marotip yang seperti tadi, kami ya kurang setuju. Kemudian juga yang ini gak paham saja, yang ini apa? Intinya di sini marotip yang katanya harus Habib Rizik kan harus menggunakan marotip dalam melakukan dakwah. Ternyata Habib Rizik kok kayaknya dalam opini beliau tidak menggunakan marotip. Oleh karena itu di sini sudah jelas masyarakat yang ada di sana itu sudah menolak. Nah ini merupakan sebuah bukti ta'annud. Oh berarti penolakan itu bukan beralasan karena tidak sesuai dengan marotip, karena memang sebenarnya sudah ada perasaan nggak suka kan ya? Oh, yang pertama juga tadi kalau seumpamanya gini begini. Di sini dalam segi penolakannya kalau mau dikatakan ini merupakan tidak diperbolehkan. Kalau sumpahnya diperbolehkan akan menyebabkan tafsirul giroh al-islamiyah terhadap dakwah. Tafsir, oke. Iya. Juga mantul hakim muslim fitanakul. Di situ tentang tafsirul giroh di dalam isnadnya juga dikatakan ada ibarat wa minha kullu qawlin yahuthu ahadan minal khalqi ila anqal mana tadi aw ala ma yufakkiruhu annahu fi'lin aw qawlin wajibin alaihi aw an istima'in ila wajibin fi syar'i ka ayyunashitahu lidhurbil muslimin. Jadi yang kami jadikan titik tekan ini adalah tafsir terhadap suatu fi'lin atau qawlin yang merupakan sebuah ketaatan, maka itu disebut dilarang oleh agama. Oke, matur suwun. Terakhir dari Boyo, silakan jawabnya jangan sampai kalah sama studi. Bismillah. Kami itu mengkritisi dari sisi ibarat dan pola pikir yang sehingga menyimpulkan bahwa langsung dianggap boleh menolak. Dengan pertimbangan ibarat, pertama tadi dakwah yang menjelaskan pada kaul yang memang tidak bisa diterima oleh kaul dari kalangan orang awam. Nah, sementara dalam kasus kita itu bukan yang ditolak adalah orang yang berdakwahnya, melainkan kedatangannya. Kedatangan tidak langsung dengan dakwah. Itu. Kemudian masalah doror ya, masalah tadi kan langsung saknunya ketika kok pro dan kontra itu langsung dianggap boleh ditolak begitu dengan ibarat tadi. Nah padahal ketika kok sudah memang saknunya itu pro dan kontra karena itu mengakibatkan khotur yang atau bahasa yang lainnya itu merupakan doror. Tapi melihat daripada sosok ulamanya ini, sosok ulama yang tadinya itu karena khotur tidak boleh untuk dimujalasah, tapi karena melihat itu syaklunya beliau itu merupakan ulama, itu di syaikhonnya tidak apa. Berarti karena lihat itu, walaupun ada pro dan kontra, karena melihat beliaunya ulamanya, iya, nggak boleh. Saya kata ini dari tandingan ibarat begini. Siap. Dalam persoalan mujalasatul pusat itu kan tidak diperbolehkan mengakibatkannya terdapat khotrun yang yubitu dabu kan begitu. Tapi kalau yang melakukan adalah orang yang alim atau misal itu gurunya atau lain pengelola yang berpengaruh, nah itu tidak boleh dia itu. Nah itu makanya artinya dari sini kesalahan yang diangkat yang diusung dari apa yang mengatakan boleh itu tidak langsung kepada nafsu soal. Nah, itu ya. Mendukung Pak. Tambahkan. Dari DMU dan Fatul Mu'in ada banyak sekali senjata yang mengarah ke sampean. Yang pertama dari Sidogiri yang mengatakan itu adalah fitnah. Secara inti dari beliau Sidogiri mengatakan isi dari Habib Rizik itu tidak dapat dikatakan fitnah karena al-fitnah itu endingnya adalah bila faidatin dalam permasalahan kita tidak pas kalau definisi fitnah yang ada di Bariko itu diterapkan dalam kasus. Kedua,
Habib Rizik ini jelas-jelas berbicara perkara yang hak. Tidak boleh kita untuk menolaknya. Benar ya? Kemudian dari gaul-gaulnya saya intisari cekap sedikit mawon, jangan banyak-banyak. Kemudian masalah untuk ditolak itu akan terjadi takdir to'ah yang itu tidak diperbolehkan. Kemudian ada lagi sanggahan bahwasanya yang ditolak itu bukan dakwahnya tapi orangnya, kata dia. Orang dan dakwah itu bukan suatu hal yang lazim. Jadi boyo. Nah, sampai kalau ini diarahkan dakwah dan orang ini sebuah hal yang lazim, ini tidak cocok. Kemudian terakhir, walaupun toh kita nyatakan itu ada fitnah, tapi berhubung melihat beliau ini adalah ulama. Yang namanya ulama itu ketika melakukan suatu hal seperti itu dari beliau tidak boleh untuk ditolak. Karena itu tidak dikatakan fitnah. Monggo dari DMU dan Fatul PC untuk menjawab. Kemudian yang lainnya yang mendukung bersiap-siap. Ini Sokora. Kalau nggak berani akan bendera putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya